Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi akan membuat sakit hati. Perkenalkan, saya Nur Fajrina Fadia Salsabila. Hari ini akan membahas materi tentang kebijakan TIK di Departemen Pendidikan Nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah dunia secara drastis. Hampir setiap aspek kehidupan kita, dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bekerja, telah dipengaruhi oleh inovasi teknologi. Perkembangan teknologi adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Teknologi memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan bagi umat manusia. Namun, kita juga perlu waspada terhadap dampak negatifnya, serta berupaya untuk dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan TIK yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. TIK telah mengubah landscape pendidikan secara fundamental. Dengan pemanfaatan yang tepat, TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Namun, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga TIK dapat memberikan manfaat yang optimal bagi dunia pendidikan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini merujuk pada pedoman yang digunakan untuk mengatur perilaku dan pengambilan keputusan. Kebijakan penting dalam memastikan konsistensi dan arah dalam tindakan yang diambil oleh suatu entitas. Kebijakan juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau masyarakat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di era digital. Ada beberapa kebijakan utama yang pernah dan sedang diterapkan, antara lain yang pertama, Jaringan Pendidikan Nasional atau Jardiknas. Sebuah jaringan komunikasi data yang menghubungkan seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jardiknas bertujuan untuk memperluas akses informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar satuan pendidikan. Yang kedua, Sekolah Berbasis TIK. Program ini mendorong sekolah untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Sekolah yang terlibat dalam program ini diharapkan dapat memanfaatkan berbagai perangkat lunak, perangkat keras, dan internet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran daring. Sejak pandemi COVID-19, pembelajaran daring menjadi sangat penting. Kemendikbudristek telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembelajaran daring seperti platform pembelajaran daring, modul pembelajaran, dan pelatihan guru. Yang keempat, pengembangan konten digital. Kemendikbudristek mendorong pengembangan konten digital yang berkualitas untuk mendukung pembelajaran. Konten digital ini dapat berupa pembelajaran, simulasi, game edukasi, dan lain-lain. Yang kelima, peningkatan kompetensi guru. Guru diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan perangkat lunak hingga pengembangan materi pembelajaran digital. Dan yang keenam, infrastruktur TIK. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang masih tertinggal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Teknologi
Informasi dan komunikasi telah membawa revolusi besar dalam dunia pendidikan, termasuk di lingkungan Depdiknas. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat utama TIK yang telah dan terus dirasakan. Pertama, ada peningkatan akses terhadap pendidikan, seperti pembelajaran jarak jauh. TIK memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja melalui platform e-learning. Siswa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas dan perpustakaan digital. Koleksi buku dan sumber belajar yang luas dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Siswa dan guru dapat mengakses berbagai sumber belajar secara online seperti buku digital, video pembelajaran, dan artikel ilmiah. Yang kedua, ada peningkatan kualitas pembelajaran, seperti pembelajaran yang lebih interaktif. TIK memungkinkan penggunaan berbagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti simulasi, animasi, dan game edukasi. Ada juga personalisasi pembelajaran. TIK dapat membantu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa, dan kolaborasi yang lebih efektif. Siswa dan guru dapat berkolaborasi secara online melalui forum diskusi, proyek bersama, dan berbagi dokumen. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, seperti administrasi lebih efisien. Proses administrasi seperti pendaftaran siswa, pengelolaan nilai, dan pembuatan laporan menjadi lebih efisien, dan komunikasi lebih efektif. Komunikasi antar sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya menjadi lebih mudah dan cepat. Guru, siswa, dan orang tua dapat berkomunikasi secara real-time melalui berbagai platform digital. Yang keempat, ada keterampilan pengembangan abad 21, seperti keterampilan digital. Siswa dilatih untuk menguasai berbagai perangkat lunak dan aplikasi yang relevan. TIK secara intensif membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern, seperti kemampuan menggunakan komputer, internet, dan berbagai aplikasi. Lalu ada keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi sumber, dan memecahkan masalah secara mandiri. Dan keterampilan komunikasi. Melalui platform online, siswa dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru secara efektif. Yang kelima, ada penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih modern, seperti pengembangan infrastruktur jaringan. Kebijakan TIK mendorong pembangunan infrastruktur jaringan internet yang memadai di sekolah-sekolah dan penyediaan perangkat keras dan lunak. Sekolah-sekolah dilengkapi dengan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. Setiap kebijakan pasti mempunyai tantangan. Nah, berikut ini adalah tantangan dalam implementasi kebijakan TIK di Depdiknas. Yang pertama, kesenjangan digital, karena tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru, karena tidak semua guru memiliki kompetensi yang cukup dalam memanfaatkan TIK. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas TIK yang memadai. Dan yang keempat, tentunya biaya, karena implementasi TIK membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu bagaimana solusi dalam implementasi kebijakan TIK di Depdiknas? Yang pertama, dengan meningkatkan infrastruktur dengan cara memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, melaksanakan pelatihan guru dengan memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi digital mereka dan bekerja sama dengan pihak swasta dengan membangun kemitraan bersama perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Depdiknas memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang relevan, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi masa depan. Secara keseluruhan, kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Departemen Pendidikan Nasional memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, tentunya masyarakat. Demikian presentasi materi hari ini tentang kebijakan TIK di Departemen Pendidikan Nasional. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Kurangnya mohon maaf.